Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau amat baik bagi kami orang berdosa ini. Engkau selalu menunggu kami datang kepadamu dan memohon ampun atas salah dan dosa kami. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang beriman dalam perkataan dan tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan dan kesetiaan. Sementara itu, sambil menunggu kedatanganku, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengaji. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang diberikan oleh penumpang tangan sidang, penatua, disertai tubuh. Perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya, supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu Dan selalu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya.
Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar hari ini? Saya berharap Anda semua sehat, karena Tuhan baik untuk Anda. Yang kedua, apakah Anda telah membaca kitab suci? Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 16 ini. Mengapa saya bertanya demikian? Karena pada bulan ini, bulan September ditetapkan sebagai bulan kitab suci nasional. Maka mari kita rajin membaca kitab suci. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Lukas menceritakan kepada Anda dan saya bahwa ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika ia mendengar Yesus datang mengunjungi rumah seorang Farisi untuk makan bersamanya, perempuan itu datang dan bertemu dengan Yesus. Ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi, dan sambil menangis di dekat kaki Yesus, ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambut dan mencium kaki Yesus serta meminyakinya dengan minyak wangi.
Inilah yang dilakukan oleh seorang perempuan berdosa terhadap Yesus. Dan pada saat itu, seorang Farisi ini berkata di dalam hatinya, seandainya dia ini seorang nabi, tentu dia tahu siapa perempuan ini. Dan Yesus mengetahui apa yang dipikirkan oleh seorang Farisi yang bernama Simon ini. Sehingga Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Lalu Yesus berkata, betul pendapat. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau juga tidak mencium aku, tetapi aku masuk, ia tak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus mau mengajar Simon bahwa ketika seseorang berbuat kasih, bertindak kasih kepada sesamanya, tentu kasih itu akan melahirkan pengampunan baginya. Ini bermaksud bahwa ketika kita merasa bahwa kita orang berdosa, kita mesti banyak melakukan tindakan kasih kepada sesama. Dan tentu Allah yang Maha Kuasa akan memperhitungkannya. Allah akan menghapus dosa-dosa kita jika kita banyak berbuat kasih kepada orang lain. Dan dosa-dosa yang Tuhan Allah ampuni adalah dosa-dosa ringan. Misalnya saja ketika saya berbohong, misalnya saya melukai hati sesama, misalnya saya mencuri, misalnya saya tidak jujur, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa ringan kita itu jika kita lebih banyak berbuat kasih kepada sesama. Dan kalau kita mau supaya dosa-dosa berat kita, yaitu murtad, membunuh dan berzina, diampuni oleh Allah, maka tidak cukup kita berbuat kasih. Kita mesti datang kepada uskup, kita mesti datang kepada imam untuk mengaku dosa-dosa kita itu. Maka Allah yang Maha Kuasa akan mengampuni semua dosa kita, baik dosa berat maupun dosa ringan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjuang untuk selalu berbuat baik kepada sesama kita. Karena ketika kita berbuat baik, dosa-dosa ringan kita diampuni. Dan ketika dosa kita diampuni, maka hidup kita akan aman. Hidup kita akan tentram. Karena sebagian beban hidup kita sudah dipikul oleh Tuhan sendiri. Sudah dipanggul
oleh Tuhan sendiri sehingga kita merasa ringan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, Paulus menasihati Timotius. Paulus katakan, jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang beriman dalam perkataan dan tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Selain itu, Paulus katakan juga bertekunlah dalam membaca kitab suci dan dalam membangun dan mengajar. Inilah yang Paulus minta kepada Timotius, supaya Timotius itu menjadi teladan bagi jemaat Allah yang hidup bersamanya. Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus juga berpesan kepada Anda dan saya untuk menjadi teladan bagi sesama kita. Seorang suami mesti menjadi teladan bagi istri dan anak-anak. Seorang istri mesti menjadi teladan bagi suami dan anak-anak. Seorang guru misalnya mesti menjadi teladan bagi anak-anak murid. Seorang imam mesti menjadi teladan bagi umat Allah yang ia layani. Intinya adalah kita semua diharapkan menjadi teladan bagi sesama yang hidup bersama kita dalam perkataan dan tingkah laku kita, juga dalam kasih, tindakan kasih, dalam kesetiaan dan kesucian kita, dalam membaca kitab suci. Tadi saya katakan, apakah Anda sudah membaca kitab suci setiap hari seperti lagu tadi, atau membaca kitab suci dari tanggal 1 sampai tanggal 16 ini? Karena kalau kita ingin menjadi teladan, maka kita mesti membaca, merenungkan, dan mempraktikkan kitab suci atau firman Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang mesti kita buat. Karena ketika kita tidak membaca kitab suci, apa yang mesti kita wartakan? Bisa jadi yang kita wartakan adalah diri kita. Maka mari kita membaca kitab suci sebagai sumber inspirasi rohani kita, sehingga kita bisa menjadi teladan dalam perkataan dan dalam tindakan nyata bagi sesama kita. Karena Rasul Paulus tadi katakan, jika engkau berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Jadi kalau Anda dan saya menjadi teladan, kita telah menyelamatkan diri kita masing-masing, tapi juga kita telah menyelamatkan orang-orang yang mendengar pengajaran kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami menyadari bahwa kami orang berdosa. Hingga dari hari ke hari kami mau datang kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kami datang memohon pengampunan darimu. Kami percaya Engkau pasti mengampuni dosa-dosa kami. Dan semoga Roh Kudus juga membantu kami, supaya kami menjadi teladan di dalam hidup bagi sesama. Teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, teladan dalam kesucian, dalam tindakan kasih, dan membaca kitab suci. Semoga kami rajin membaca kitab suci setiap saat, supaya apa yang kami wartakan, apa yang kami lakukan di dalam hidup, semuanya bersumber dari firman-Mu
yang menyelamatkan diri kami dan juga orang lain. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dipimpin oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa,